Pura Samuan III berdasarkan sumber-sumber yang ada diperkirakan sudah ada pada abad ke-11 Masehi. Mulai bernama Pura Samuan III itu memang disebut awal daripada abad 11. Datangnya untuk buku Raja Bali yang bernama Udayana dengan Mahenadata, Swaraja Samistri, mengambil inisiatif untuk menyatukan sektor-sektor yang ada berkembang. Samuan III berasal dari dua suku kata, Samuan dan Tiga. Samuan mempunyai makna pertemuan dan Tiga adalah kata bilangan yang mengandung unsur bilangan. Jadi Samuan III kalau kita gabung mempunyai arti pertemuan dari tiga unsur. Di mana raja, para pendeta dan tokoh-tokoh masyarakat berkumpul di sana untuk menyatukan persepsi dan visi dalam menerapkan ajaran agama Hindu. Nah, dari paruman itulah dihasilkan suatu yang bersifat monumental sampai sekarang yang dijadikan suatu pegangan bagi umat Hindu, yaitu adanya pemujaan kepada Trinity. Nah, ini atas anjuran daripada Empu Jakarta yang pada waktu itu menjabat sebagai Turan. Nah, karena itulah ditetapkan pada waktu itu agar semua sektor-sektor bersatu untuk menerapkan hal itu. Nah, disinilah kelihatan penerapan dari konsepsi sosial ketuhanan di dalam kehidupan masyarakat Bali terwujud dengan adanya pertemuan-pertemuan, sehingga menghilangkan ego sektoral sempit di mana menganggap istana dewatan yang paling tinggi di sini diakomodir. Nah, inilah juga terlihat di Pura Samuan III di mana ada berbagai pelemahan. Kemudian Pura Samuan III kalau kita lihat lagi dari bentuk strukturnya merupakan beberapa mandala yang terdiri dari 6 mandala, yaitu mandala Jabe yang merupakan jalan menuju ke daerah Leseraman dan juga merupakan tempat akhir. Di Pedikih pengaksian di sebelah barat dari Selatan utara. Misalnya kita lihat juga ada yang memakai hiasan yang disebut di sana memiliki yang berubah dari sektor-sektor dan yang kedua adalah Mandala Ratu Agung Sakti yang berada di sebelah kanan pintu masuk yang pertama. Di sana kita dapatkan peninggalan berupa batu-batu yang disebut batu bintang, dan ada juga beberapa arca dan beberapa unsur bangunan. Pakeleng ditya ring penguring sange wenten dur telu ada punika inayang kebun yenten makdo amongan mangno sida melinggih sarang sami sane niki ring wenten ring penataran pura duanan sesunan kari mopuro daksina ping 3 ledang sane nenten megamelan utawi memunut mangno sida melinggih Angyang Iratu Dadana Sarang Sami Pinako Bakti Nyuciang Ito Sesona
Malih pisan titiang lunas ring sareng sami niki sane wonten ring sejeroning pura ring wewidangan penataran mangna ledang melinggih sane nenten memunut nggih semua. Dan kemudian di Mandala Batan Nangis, di sana adalah tempat parakan sebelum ngayah siat sampian lampiok itu pertama sembahyang di Mandala Batan Nangis. Dan di sana juga ada beberapa peninggalan yang terdapat di seperti batu-batu di tempat pemujaan itu di Pulau Batan Nangis. Dan mandala kelima adalah Mandala Sumanggen. Di sana merupakan tempat aktivitas sebelum upacara berlangsung. Pengayah-pengayah dari ada permas, ada parakan, di sana membuat kelengkapan atau bahan dari upacara-upacara yang akan dipergunakan pada saat upacara Biodala. Dan di Mandala Jeruan ini adalah mandala yang tersuci. Kita masuk ke mandala-mandala ini melewati beberapa pintu atau kuliagung, dan mandala Jeruan ini merupakan mandala tersuci, dan di sana terdapat beberapa pelinggih, diantaranya yang terdapat di sana adalah pelinggih penyimpanan tempat penyimpanan Batara Utari yang ada di Kusumadigo. Kemudian kita temukan bukti peninggalan arkeologi berupa lingga dan yoni. Itu salah satu dari bukti sektor Pasupatan. Nah memang secara sejarah dulunya Samuan Tiga ini jelas adalah pura yang diayom atau disusun oleh suatu kerajaan. Nah tradisi ini berlanjut pada zaman masa penjajahan, masa kerajaan. Pura Samuan Tiga ini diamong oleh kerajaan Gianyar. Termasuk juga konon pada masa lalu kerajaan Mengui pun ikut terlibat, sehingga pada saat Odala semua kebutuhan ini didatangkan dari subak-subak. Dari subak-subak mengeluarkan kopison, dikumpulkan oleh masing-masing kerajaan. Itu kemudian pada saat karya diaturkanlah ke pura. Nah perkembangan zaman kerajaan hilang, mulailah kita menginjak pada zaman pemerintahan penjajahan. Nah pada saat zaman pemerintah kerajaan penjajahan, amongan pemeliharaan pura ini diserahkan kepada keluarga pemerintah dengan dasar yaitu adanya lapor pura. Nah karena perkembangan kebutuhan yang sangat besar, pemeliharaan pura yang sangat besar, kemampuan membiayai dari hasil panen lapor pura tidak mampu, sehingga diserahkanlah itu ke desa. Jadi desa lantas mengayom sebenarnya tahun 1950-an
itu diamong oleh desa dengan dikomando oleh Bapak Wayan Limba sebagai koordinator. Dan pada tahun 92 itu diserahkan langsung kepada masyarakat, itu diamonglah oleh Paruman Penyungsung Pura Salatiga yang terdiri dari 5 desa Pakraman, sekitar 2.212 kepala keluarga. Nah inilah langsung mengayom, artinya ngemong pura ini, tetapi sebagai penyungsung jelas seluruh umat Hindu di Bali karena pura ini sebagai kawitan dari desa Pakraman. Nah pengemong pura inilah semenjak 92 melakukan suatu kegiatan upacara, yaitu pada tahun 96 melakukan upacara besar, yaitu ngendaglingih Mangunayu seluruhnya, yaitu dengan melakukan suatu karya agung. Dan berlanjut dengan dipolakan setiap 2 tahun sekali, tahun genap, itu dilakukan karya Mapadudusan Agung. Penyelahnya pada tahun ganjil itu dilakukan dengan Mapadudusan Alit. Nah pada saat-saat karya ini kita melibatkan semua komponen umat Hindu, bukan aja pengemong, adalah seluruh masyarakat umat Hindu di Bali.